Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel panduanops.com. Sebelumnya kita sudah berbagi informasi mengenai fungsi first line dan hanging pada opsi paragraf. Sekarang masih di opsi paragraf, kita akan membahas hal lain, yaitu mengenai line spacing, space before atau after paragraf di dalam Microsoft Word. Apa sih ini semua? Saya juga kurang begitu mengerti, kurang begitu paham. Akan tetapi begini, kasusnya seperti ini. Oke, kita masuk ke contoh kasus. Daftar pustaka. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam skripsi itu umumnya menggunakan 2 spasi. Di buku panduan pembuatan tugas akhir UI ternyata mereka menggunakan 1,5 spasi. Akan tetapi berapapun spasinya, daftar pustaka itu tetap biasanya 1 spasi. Tetapi antar paragraf itu bisa lebih dari 1 spasi, bahkan mungkin ada 2 spasi atau lebih. Maksudnya bagaimana sih? Ya, kita coba saja langsung. Ini adalah daftar pustaka dengan spasi 1. Oke, bagaimana kalau kita buat 2? Ya, hasilnya begini. Ini bukan format penulisan daftar pustaka yang umum digunakan. Pada daftar pustaka yang umum digunakan biasanya antar paragraf itu baru ada spasi, tetapi di dalam satu paragraf itu cukup 1 spasi saja. Contohnya begini. Oke, 1 spasi. Kan tetapi antar paragraf itu ada spasi tambahan. Kalau belum begitu mencolok atau misalkan merasa belum puas, nah ini kita tambah 12. Oke, ini adalah format yang umum digunakan di dalam daftar pustaka. Ini namanya di dalam judul tadi sudah disinggung. Kalau yang itu namanya space before atau after gitu. Jadi kita tinggal masukkan space sebelum atau setelah paragraf gitu. Spasinya tetap 1. Misalkan ini masih dalam satu buku, tetapi karena judulnya panjang sehingga menjadi sebuah paragraf yang terdiri dari 2 baris. Jarak antara baris pertama dan baris kedua dalam satu judul buku yang sama itu hanya 1 spasi. Tetapi ketika judulnya berbeda, itu mereka ada spasi yang lumayan jauh. Ini terlihat antara 0,5 sampai 2 spasi ya. Ya. Nah, ini adalah salah satu fungsi sentral, fungsi yang sangat sering digunakan ketika menulis daftar pustaka pada tugas akhir. Contoh lain misalnya, ada beberapa format buku yang menggunakan spasi after atau before paragraf itu sebagai penanda antara paragraf 1 dengan paragraf lain. Umumnya kalau kita menggunakan first line, oke, bagi yang belum tahu first line silahkan dicari di channel panduanops.com. Di channel panduan OPS ini ada pembahasan yang membahas first line. Oke, jika menggunakan first line biasanya tidak ada paragraf after atau before. Jadi formatnya seperti ini biasanya. Ya, jadi untuk membedakan antara paragraf 1 dengan paragraf lainnya itu ditandai dengan first line di masing-masing paragraf yang menjorokkan itu loh. Nah, akan tetapi ada juga orang yang berselera tidak menggunakan first line, melainkan menggunakan spasi after atau before paragraf. Ya. Caranya seperti tadi. Oke, ini kita normalkan, tidak menggunakan first line, non.
di before atau di after itu dikasih 12 poin misal. Oke. Nah, jadi ada kelihatan antara paragraf 1 dengan paragraf 2. Intinya semua untuk kenyamanan pembaca. Bagaimana caranya kita membuat pembaca itu tidak jenuh dengan tulisan yang panjang gitu. Nah, untuk mengesankan bahwa sebuah tulisan itu tidak terlalu panjang, biasanya dibagi dalam beberapa paragraf pendek. Jadi terkesannya itu, oh ya masih nyaman. Satu paragraf udah kelar, 2 paragraf udah kelar bacanya, 3 paragraf udah kelar. Nah, jadi pembaca itu merasa nyaman. Baik, itulah fungsi dari paragraf first line. Jadi fungsi dari spasi, space before dan after paragraf yang bisa saya sampaikan. Saya harap kawan-kawan bisa jeli melihat bagaimana perbedaan antara spasi, kemudian space before dan after paragraf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di video panduan ops.com mendatang. Jangan lupa di subscribe. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.